Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya melanjutkan aplikasi kasir kita guys ya. Kali ini kita akan membuat fitur halaman ya, pagination. Biar di setiap di setiap form itu kita bisa membuka halaman berapa gitu. Jadi di tiap satu halaman itu hanya menampilkan beberapa data, dan kalau melihat data yang lainnya bisa di next halaman. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Saya sudah buat di satu form ya. Jadi nanti saya akan mencontohkan di form yang lain. Nah, oke, kayak gini guys nih. Jadi di sini ada data ya kan. Jadi di dalam data ini kita tampilkan hanya 25 data ya. Kalau scrolling nggak ada. Kebetulan tadi saya juga sudah mengisi 100 data ya guys ya. Jadi biar berfungsi halamannya 25 data, dan kalau mau ngecek datanya itu kita next. Nih, 26 sampai 50, 51 sampai 53. Nih. Ini ya. Nah, ini fitur halaman pertama, halaman terakhir, ya. Halaman pertama dan Di sini juga ini kayaknya ada yang ngebug nih ya. Harusnya ini data 1 sampai 25 harusnya ya. Data 1 sampai 25 dari total data keseluruhan ada 101. Nih, 101 ya guys ya. Dan di sini nanti ada tadi ya button halaman pertama first page, before ya halaman sebelumnya. Ini menandakan halaman saat ini dari total 5 halaman ya. Halaman 2 dari total 5 halaman gitu. Ini button next halaman, dan ini button last page ya, last page halaman terakhir. Jadi kurang lebih kita akan membuatnya seperti ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, pertama teman-teman bisa buat model ya. Di sini di kasir model buat class pagination, saya namain pagination ya, dimana dalam itu ada ini, saya zoom dikit kali ya, ada variabel halaman saat ini, total data per halaman. Baru di konstruktornya kita masukin ini, dimana data per halaman nanti dapatkan nilai dari data per halaman dan dikirim dari sini, dan ini dapatnya nanti di view ya, kita nyeting manual di view. Oke. Lalu di sini ada nilai halaman saat ini, kita tentukan langsung di sini ya, pasti 1 ya, halaman saat ini 1. Lalu di sini kan total data, kita melakukan setter untuk total data doang ya. Kita setter kan set total data. Lalu sisanya kita tulis manual guys ya, kayak get total halaman, ditulis kayak seperti ini ya. Dimana total halaman ini didapatkan dari total data ya. Total data itu nanti ada metodenya tersendiri, dibagi data per halaman ya, data per halaman. Oke, dimana data per halaman nanti kita input di view, di bukan view juga sih, tapi di source bagian formnya gitu ya, data per halaman. Oke, dan lalu di sini get posisi awal ya. Posisi awal ini indeks ya, indeks pertama. Lalu ada get data per halaman ini ya. Ini data per halaman ini yang ini ya kan. Kalau ini posisi awal ya, halaman saat ini dikurang 1 kali 0. Sebenarnya ini biar ini kan hasilnya 0 ya, dikali 0 ya 0. Halaman saat ini 1 dikurang 1 0. Kalau halamannya 2 kurang 1 kali data per halaman jadi 25 gitu guys. Lalu halaman pertama kita masukkan langsung 1 ya. Kalau halaman berikutnya baru halaman saat ini misalnya 1 kurang dari total halaman ya kan, total halaman ini jika dia halaman saat ini kurang dari total halaman ya, berarti dia plus 1 guys ya. Halaman saat ini plus, jadi plus 1 nih. Begitu juga yang sebelumnya min berarti min 1. Halaman berikutnya halaman saat ini halaman terakhir, halaman saat ini sama dengan halaman total halaman 5 ya, udah berarti langsung ke halaman 5. Kalau halaman saat ini ya halaman saat ini
ya. Ini halaman set itu ngegetnya ini ya, ini gitu. Kurang lebih kayak gini modelnya ya. Lalu setelah modelnya buat, kita ke service ya, kita ke service. Tadi kan saya sudah buat di form kategori ya. Nah sekarang saya ingin membuatnya di form ini dulu, form supplier ya, atau form produk deh ya, form produk aja. Mana form produk? Nih service produk, kita masukin itu ini guys. Pertama kita itu integer, kita akan mencari get total data ya, total data dari form produk itu. Lalu di sini kita akan mengubah model dari tampil data. Nah di sini kita akan tambahin integer posisi awal gini ya, terus integer data per halaman kayak gini. Oke, setelah service buat, otomatis DAO nya juga ini ya. Nah kita implement aja. Pertama kita nggak usah implement dulu. Nah di sini di tampil datanya kita masukin dulu tadi apa ya, integer posisi awal ya, dan integer data per halaman. Oke, nggak merah ya. Nah baru yang ini kita implement karena dia beda metode baru maksudnya. Kita geser ke bawah. Nih ini nanti akan kita isi dengan codingan untuk menghitung total data ya. Cuman di sini kita akan modifikasi dulu yang tampil data. Ini karena di sini kita ada posisi awal sama data per halaman, itu kita masukinnya itu di sini. Jadi di query-nya itu kita tambahin limit tanda tanya offset tanda tanya. Lalu kita masukin sini st titik set, karena dia integer jadi set in ya, dimana ini angka 1 dan ini posisi, bukan, ini data per halaman dulu, data per halaman. Lalu yang kedua baru posisi awal gini. Sudah, harusnya kayak gini doang untuk tampil data ya, nambah ini ya, sama nambah ini. Oke, lalu kita geser ke bawah dan di sini kita akan buat metode penghitung total datanya ya. Ini kurang lebih hampir sama kayak gini. Lalu string SQL. Nah di sini kita select karena di sini kita mau menghitung total, jadi kita pakainya count ya, count sebagai total. Saya tulis gini ya, from product, kita koma, lalu kita panggil biasa try catch. Di sini print return 0 koma, dan di sini seperti biasa kita ambil ini, cuman kita nggak pakai ini. Nah lalu di dalamnya kita tambahin lagi if jika exitnya ada hasilnya, kita mereturnkan ininya ya, totalnya res. Sorry, get integer, kita masukin totalnya di sini. Nah jika nggak ada hasilnya ya returnnya 0, kita bikin kayak gini guys. Ini bisa exception, bisa SQL exception ya, sama aja sih intinya. Ketika error dia menampilin errornya. Nah tinggal kalau emang benar-benar error nggak ketemu, tambahin SQL exception, ganti SQL exception kayak gini nih. Oke, sorry, gini. Teman-teman bisa kalau mau mastiin inquiry ini baru fungsi atau enggak, tes aja di MySQL client ya. Cuman
karena saya tadi udah ngetes, ini berfungsi ya guys ya, jadi nggak saya tes lagi. Dan kita langsung ke DAO nya sudah, kita langsung geser ke view nya nih, karena di sini saya males desain lagi, saya kopas aja ya guys ya desainnya. Ctrl C, Ctrl paste. Nah, kurang lebih gini desainnya guys. Di sini ada label ya, ada label, ada button nih teman-teman, perhatikan saya namain label info page ya. Terus ada button first page ya, saya tunjuk deh. Ini ada label info page, terus di sini ada button first page, di sini ada button before, di sini ada button halaman saat ini label of total halaman, terus ada button next, terus ada button last page kayak gini ya. Dan ini desainnya teman-teman pastikan dibuat rapi agar dia selalu di ujung. Desain di sini agak susah dia sebenarnya nih, cuman ini belum bisa dites karena udah error duluan, maksudnya merah ya, kalau dibuka pasti nggak bisa. Jadi nah ini kita abaikan dulu ya, coba ya. Ini sebenarnya kalau ke bawah udah benar, tapi kalau ke atas dia cuma sampai mentok ke atas. Apa harus segini kah? Ini oke, ternyata ada di bagian sini ya. Ini dia masih reusable. Nah gini guys, oh ini jadi nonaktif kayak gini, harusnya sudah sih. Loh, oh ini belum. Nah ini yang saya maksud guys. Kayaknya dia emang nggak bisa paling atas banget, jadi mentok-mentok segini dah ya. Anggap aja dia kayak batas minimum dari ukurannya segini. Tapi kalau misalnya dia ke bawah, dia bakal menyesuaikan. Cuman kalau udah mentok segini, dia nggak bisa, jadi harus bakal ketutupan gitu guys. Berarti tadi sebenarnya kita udah bener sih. Oke, kurang lebih gini ya untuk desainnya. Dan kita ke source sekarang. Nah di source ini kita akan import ininya, model pagination-nya ya. Di sini kita akan import, saya namanya tuh pagination on tabel. Saya nggak ada pagination import, lalu nilainya kita masukin sini. Nah gini kan ya, sorry, new pagination. Nah ini angka ini kita tentuin untuk di satu halaman itu kita mau berapa data. Nah pas saya cek untuk di desktop saya itu normalnya 25, jadi setnya 25 ya guys ya. Gini sudah, untuk bagian atasnya sudah kayak gini doang. Lalu kita akan geser ke desain dulu dan kita ke button-buttonnya dulu guys ya. Pertama button halaman pertama. Oh, karena tadi saya ngopas dari form kategori jadi udah terisi. Teman-teman bisa isi seperti ini ya. Kita isinya pagination titik halaman pertama. Pagination ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Dari sini. Harusnya kalau teman-teman udah buat modelnya, pasti ketika pagination titik, nah itu udah ada halaman pertama, lalu meload data. Begitu juga button before, pagination halaman sebelumnya load data. Button next, halaman berikutnya load data. Ya, nih. Dan pagination halaman terakhir load data. Gini guys ya. Kurang lebih gini untuk 4 button ini. 4 button yang ini dia hanya bertugas menampilkan doang, tidak ada fungsi di dalamnya. Kita ke source lagi. Nah, selanjutnya kita akan modifikasi load data ya. Karena load data ini akan sedikit banyak perubahan.
Pertama di sini kita akan buat variabel total data, di mana total data ini tadi kan kita di produk DAO ada get total data ya. Nah, kita akan panggil metode get total data ini. Jadi di dalam service ya, service ini adalah service yang terhubung dengan produk DAO ya. Nih. Oke, klik ke bawah. Titik. Kita panggil get total data. Ini guys. Ya kan? Lalu nilai dari total data ini kita juga masukkan ke dalam variabel set total data ya. Nah, set total data itu yang ini ya. Ini set total data ini yang ini. Jadi kita nyimpan nilainya ke dalam variabel total data ini biar bisa di-get kemana-mana gitu. Oke, total data, dan di sini list produknya juga bakal kita rubah karena di produk DAO di tampil data itu kan kita ada nambahin parameter ini, ya kan? Maka di sini dia minta parameter, di sini minta parameter, dia nggak bisa kosongan kayak gini. Jadi pertama parameter itu kita dapatkan dari kita panggil pagination titik mana ya, posisi awal ini ya, jangan namanya kita posisi awal koma pagination titik get data per halaman ya. Posisi awal dapat mana, kita klik kontrol tahan klik kiri. Nah, posisi awal kita dapatnya dari sini ya, dari modelnya kita udah tentuin. Posisi awal itu halaman dikurang 1, halaman saat ini ya, halaman saat ini kurang 1 kali data per halaman. Tapi kalau halaman saat ini 2 kurang 1 kali data per halaman, kayak gitu ya perhitungannya. Lalu data per halaman itu kita dapatkan dari sini ya, di sini. Ini kan di pagination ini kan ada parameter minta input angka berapa. Nah, di modelnya ini data per halaman dan dia dimasukkan ke dalam variabel data per halaman. Otomatis di ini kita buat ada metode buat nge-get data per halaman ya. Jadi bisa dengan metode public ya. Jadi bisa kita get ke sana ke sini gitu. Mana tadi? Oke, ini ya. Get data per halaman. Sebenarnya itu udah benar, udah sesuai sih harusnya. Lalu kita ini benar, nggak ada yang perubahan. Nah, harusnya untuk di sini udah sesuai. Cuman di sini kita akan mengatur untuk bagian sini dan bagian sini. Oke. Pertama bagian sini dulu ya, sini dulu. Kita panggil LB info page set text. Nah, di sini sebenarnya agak panjang. Ya, pertama gini. Saya zoom. Harusnya udah ngepas lah ya. Sorry. Nih. Pertama dia akan berisikan data. Oke, tadi kan dia ngebug ya. Yang di form itu ngebug. Saya sambil ngecek juga. Harusnya data pagination titik get posisi awal harusnya. Ya, posisi awal enter. Posisi awal enter. Kenapa dia di sini plus 1 ya? Bentar loh. Terus plus di sini saya kasih sampai ya, sampai cuma saya lambangkan min kayak gini. Lalu saya enter. Oh, bukan, gini. Plus kita panggil lagi mat titik min. Nah, di sini kita panggil pagination lagi get posisi awal plus pagination titik get halaman saat ini, lalu total data. Dimana total data akan kita tampilkan di sini. Total data spasi plus total data koma.
ini ketutupan ya, ntar saya enter dulu kayak gini. Nah ya, ini sama persis, tapi harusnya nggak tahu ya bener apa enggak. Teks data ini plus ini. Nah ini yang error nih. Oke, data 1 sampai. Oke, coba nanti kita run dulu ya, tapi ini kita perbaiki dulu. Maksudnya kita terusin, sorry. Lalu kita akan menampilkan ini dan ini ya. Pertama itu adalah ini adalah button halaman saat ini, kita panggilnya button ini, berarti sorry, button halaman saat ini set text paling gini. Kenapa harus tambahin string gitu? Karena kalau nggak tambahin dia error guys. Titik halaman saat ini ya, sebenarnya kan kita butuhnya ini doang kan. Nah ini kalau nggak diikutkan dia error guys. Nah gitu, karena dia paling gini sih, string oh ya gini aja deh. Oke, lalu setelah itu ini untuk button ini, lalu kita untuk ini labelnya, label info total halaman. Kalau ini kita tambahin kata ya, of baru plus pagination titik get total halaman gini guys. Oke, sudah, kita tes run. Produk ya, boom. Sebentar, di sini kita cek udah ada beberapa berfungsi. Pertama total data, lalu halaman kayaknya udah bener ya, dan total halaman saat ini udah bener nih. Cuman di sini dia berantakan ya, nggak urut. Jadi kita tambahin dulu di DAO nya. Kita panggil ini product ID dan kita tambahin order by ascending, order by product ID ascending, baru limit. Ini kita enter aja. Nah gini, saya tandain ini. Pastikan di sini ada spasi ya guys ya. Coba kita tes run lagi. Kita cek lagi, boom. Nah sudah benar ya, 25, dan data terakhir itu adalah 199. Mantap jiwa, berhasil lah guys. Dan di sini masih ada yang ngebug ya guys ya. Harusnya di sini dia 16 sampai 199, tapi di sini dia malah 183. Oke, ini kita perbaiki dulu. Kalau dicek sebenarnya yang salah dia kalau yang data dari itu udah benar, sampainya itu yang salah ya guys ya. Berarti harusnya di sampai, nah di sini nih yang salah. Ini kayaknya bukan ini, harusnya nih get data per halaman kayaknya deh. Coba saya buka dulu ya. Produk bener ya, 1 sampai 25 nih, 1 sampai 25. Ini kalau di maksimisnya kayak gini. Kita next. 26 sampai 50. Next. Mantap ya. Nah, 176 sampai 199. Karena kita tadi di DAO ini ada nambah tampil data itu, ada menambah parameter. Di sini kan ada dampaknya juga guys ya, di data produk dan form input produk. Nah ini data produk dia error harusnya nih. Lalu
di inform input product juga error. Itu di mana ya? Ini ya. Jadi harusnya kita pakai ini aja bisa sih harusnya ya. Ini kita kopas yang ini ya. Kita masukin ke sini, bisa nggak ya? Bisa, tapi kita import dulu pagination-nya di sini. Coba ya. Privat pagination, import ya. Model pagination-nya kita namain pagination titik ini, lalu di sini sama dengan new pagination. Ini sama deh ya, kita buat 25 atau enggak, jangan 25 kali ya. Bentar ya. Oke, setelah kita tambahin normal. Kayaknya ini jangan 25 ya, karena dia kan kecil ya, nggak full screen. Misalnya 15 deh ya, 15. Kan berarti otomatis di form product 25, di data product ini adalah data ketika nanti di kasir penjualan buka ya guys ya. Nah itu berarti berbeda tampilannya, data yang tampil. Dan ini di form product ini juga kita masukin ini, form input product maksudnya, sorry. Dan kita masukkan ini, kita copy saja. Ini kita taruh paling bawah ini deh ya. Ini kita import, lalu kita, nah kalau di sini sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu kita masukin, tentuin karena nggak ada tabelnya ya. Kita cukup importnya aja. Dan coba ya kita tes run. Oke, kita maksimal saja. Di sini kan ini kan 25 ya data tampil. Terus kalau kita tambah data, oke, tambah data error guys ya. Nah, tambah data error, ngebug ya. Karena di sini di load data ini dia apa ya? Nul, pointernya kosong. Ininya kosong. Jadi kita harus masukin ini. Aneh, agak aneh sih. Kita masukin sini aja deh. Berarti ini kita 25 aja ya. Ini. Kita tes run lagi. Oke. Produk kita tambah. Nah, bisa ya. Oke, kita tes tambah data. Misalnya tes aja ya, tes. Nanti kita hapus. Harga 1, stok 2, supplier, barcode 3. Simpan. Oke. Di sini dia langsung totalnya menjadi 200 ya. Kita cek di halaman terakhir. Ya, jadi 3333 ini ya. Berarti untuk input produk itu aman setelah kita menambahkan ini tadi ya. Emang wajib ditambahkan ya. Ini. Lalu di load datanya tadi kita tambahkan ini. Oke. Lalu di data produknya, nah data produk kita tes penjualan, tambah. Ini kan. Kita klik. Nah, ini muncul nih. Dan aman berarti ya, 25. Cuman di sini tuh kayaknya tetap kita tambahin juga ya pagination-nya, apa enggak usah ya? Tambahin aja kali ya. Karena kalau misalnya kita nggak tambahin, walaupun sebenarnya kalau mungkin di lapangan kondisinya gini. Kan sebenarnya si kasir itu langsung scan barcode di sini. Kalau nggak ketemu, dia bakal buka ini, lalu ketik barcode-nya di sini gitu ya. Ini ketik di sini. Kalau nggak ada, baru cek manual satu-satu. Nah, cek manualnya ini yang mungkin banyak banyak data, dan tapi di sini ada bug lagi ya. Ketika kita sedang menghapus, dia jadi berantakan lagi. Jadi di sini di sini juga sama? Oh iya, sama ya, berantakan ya. Berarti ini di pencariannya guys ya. Kita close dulu, kita ke produk DAO. Nah, di sini kan kita tambahin ini tadi di sini.
Nah, berarti sorry, di sini aja berarti kita tambahin. Oke, di pencarian data berarti kita tambahin, guys. Kita tambahnya di mana ya? Kita enter lagi. Sini kali ya. Tapi ini kita enter, kita spasi. Pastikan ada spasi. Kalau nggak ada spasi, nanti artinya query ini dengan ini tuh dempet. Nah, itu pasti menyebabkan error. Kayak pencarian data by barcode juga ya, sama ya. Kita enter. Oke. Kalau di sini oke, aman. Pencarian data, ambil data. Udah aman sih. Coba kita tes run kembali. Oke, tapi di sini malah error ya, guys ya. Ntar. Sepertinya kita posisinya salah, jangan di sini. Ini kita ambil. Kita taruh sini kali ya, gini. Nah, gini. Ini kita hapus. Nah, kalau gini nggak tahu ya error apa enggak. Oke, aman ya. Berarti posisinya harus di terakhir. Dan kalau hapus dia udah sesuai lagi. Tapi, nah di sini juga ada ini juga sih. Misalnya kita sudah mencari kosong, kita hapus, fitur halamannya dia jadi ngebug lagi, guys ya. Karena di metode pencarian data kita nggak menambahkan limit ya, batasannya. Jadi di sini dia akan menampilkan semua datanya. Artinya kita harus juga menambahkan menambahkan itu seperti yang di sini. Saya zoom out dikit ya, terlalu ngezoom banget. Kita menambahkan ini, guys. Nih. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini, saya tambahkan itu kayak gini. Ini ya. Dan untuk ID itu udah isi dari sini. Nah, kita akan mengisi ini, tapi sebelum itu kita tambahkan juga limit ya. Nih, limit di setelah ascending. Kayak gini. Dan kita tambahkan juga ini di sini. Ini. Oke. Harusnya ini 1 2 sih. Udah benar sih, harus segini ya. Karena yang tanda tanya ini doang. Oke. Dan kita tambahkan juga di yang lain. Itu di sini. Gini ya. Lalu kita tambahkan ini. When. Oh ya, ini kan tadi dia masih di atas ya. Ini kita ubah dulu. Kita kopas. Ini kita hapus yang ini. Dan ini kita enter, kita spasi, kita enter, paste. Ini ke double, kita hapus. Ini ke double, kita hapus. Jadinya gini, guys ya. Where barcode, spasi, order by, bla bla bla. Dan kita masukin ini. Nah, di sini. Oke. Karena di sini satunya udah diambil ini, berarti ini 2 ya. Ini 3. Gitu ya. Kalau di sini kan si ID ini dia udah langsung isi di sini ya, nggak ada tanda-tanya. Makanya di sini kita 1 untuk yang ini, 2 untuk yang ini. Gitu. Kalau di sini tadi satunya kita masukin di sini, gitu guys. Dan di sini pasti error ya, karena kita juga harus mengubah di service produknya. Ini guys. Jadi di sini kita ambil, kita koma spasi, enter, koma spasi, enter, kayak gini. Dan boom, jadi normal. Dan tapi dia bakal error di pencarian. Nah, pencarian ini kita masukin ini ya. Ini kita kopas di sini. Nah, di sini teman-teman bebas bisa seperti ini, tapi kalau biar rapi mungkin gini kali ya. String keyword, dimana nilainya itu didapatkan dari service
sorry, txt pencarian get text ini kan, lalu integer apa ya, integer posisi awal, posisi awal itu dapatkan dari pagination titik get posisi awal titik koma. Begitu juga integer data per halaman, ini data per halaman sama dengan pagination titik get data per halaman titik koma. Oke, lalu tinggal masukin aja ini ke sini, koma, ini di sini, ini di sini, gini ya biar lebih rapi. Kalau ini biarin aja deh kayak gini atau enggak kayak gini deh, sama ya, biar enggak terlalu panjang gini. Nah gini guys ya, ini pencarian di sini ini kita kopas saja karena pasti di itu error, sama errornya di sini data produk. Kita cek ke bawah dan akan sama error. Jadi di sini kita timpa aja hasil yang kita copy paste tadi. Oke, sudah sih. Kita tes run kembali. Apa tadi? Produk. Oke, ini aman ya. Dan ada ngebug kalau yang di tampilan awalnya. Kita cek pencarian kosong, kita hapus kosong, sudah urut dan pagination-nya masih berfungsi ya, 1 sampai 25 data yang tampil dan masih aman. Oke. Dan kita cek di tadi di misalnya produk, ini kan emang tadi kita settingnya per halaman cuma 15 data. Jadi misalnya kita gini, kita kosongin, nomor urutnya masih tampil dan dia masih 25 data. Cuman di sini kita nggak ada halaman, jadi kita akan tambahkan juga halamannya. Nah, kalau udah ada kita tinggal kopas aja guys ya. Kita buka dan kita geser ke bawah dikit, buka ruang, kita paste di sini dan kita masukin. Nah, dan ini kita mentokin jadi small gini guys. Nah di sini pasti harusnya nggak error ya, aman-aman. Cuman di sini kita kopas lagi, yaitu di bagian ini. Kalau ini udah sama ya, dan ini juga kita belum ada, berarti ini kita ambil, kita masukin ke dalam load datanya. Kita cari load data, paste, oke. Lalu kita kopas yang ini, kita taruh di bawah gini guys. Nah sudah, kita tes run. Kita bisa tes run di sini, cuman tampilannya pasti jelek kayak gini ya. Cuman pasti udah bener ya, 1 sampai 15. Nice. Dari total data 200. Kita next. Otomatis karena di sini 1 sampai 15 yang tampil, halamannya yang tadinya total 8 itu berubah jadi 14 ya, karena dia bakal menyesuaikan. Ya. Nih, 196 sampai 200. Oke, kalau ini emang nggak bisa diklik ya. BTW ini ada UI-nya ada yang ngebug ya. Kalau dia 2 digit 10 dia bakal jadi titik-titik. Nah, ini kita agak lebarin kali ya. Sekarang kan 40, kita jadi 45 kali. Nah, coba ya. Kalau 45 dia error nggak? Bukan error sih, tampilannya doang ngebug dikit. Cek halaman 10. Oke, aman ya. Dan benar. Nice. Dan kalau kita tes buka dari transaksi, juga aman ya. Nih, mantap. Oke, kalau di transaksi dia masih ngebug. Apa kurang lebar? Kalau dari transaksi masih kurang lebar guys. Berarti kita set 50. Atau sebenarnya di sini soalnya di sini tuh nggak ada settingan ini ya guys ya, padding marginnya gitu. Jadi dia
Kalau kanan kirinya terlalu sempit, dia bakal menjadi titik-titik. Apa tadi ini? Tambah, cek. Kita buka halaman 10 dan boom. Nice, mantap ya. Tampil seperti ini. Dan nice lah, kurang lebih seperti ini. Mantap. Oke, mungkin segini dulu guys video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang nyari codingan referensi fitur halaman di aplikasi Java Swing yang sedang dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.